betapa terguncangnya jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar apapun keteguhan hati seseorang, siapa yang tidak gentar di malam hari yang sunyi tiba-tiba disapa oleh malaikat dari langit. Kedatangan malaikat itu sendiri sudah mengejutkan. Diberikan oleh Allah itu tiada batas. Dan di antara kemurahan Allah, Allah menurunkan wahyu yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam hidup manusia. Dan di antara kemurahan Allah, Allah memilih Muhammad untuk menerima risalah ini di antara seluruh manusia. Bismillah kawan-kawan Yotvet yang dirahmati Allah. Iya, mungkin nggak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ya, kurang lebih nggak nyampe 10 hari, 11 hari, kita akan masuk dan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang tentu sangat istimewa. Ada satu peristiwa penting di bulan Ramadan yang memang ini peristiwa yang sangat besar, yaitu turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, sudah sejauh mana kita mencoba merenungi lebih dalam peristiwa yang sangat menentukan sejarah manusia ini. Nah, kali ini kita akan coba bahas dan merenungi lebih dalam, detik demi detik bagaimana peristiwa itu berjalan, dan kita akan masuk lebih dalam lagi juga apa yang terjadi di setiap detik-detiknya itu. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau kita coba bayangkan keadaan yang ada pada saat itu atau detik-detik menjelang Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, bisa dibayangkan pada saat itu cahaya risalah dari langit itu sudah padam, telah padam. Banyak kezaliman, kegelapan yang berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, menyelimuti bumi. Kebodohan, pemberhalaan, itu sudah benar-benar mendominasi kehidupan manusia. Jadi manusia seakan-akan tertutup pandangannya dari cahaya kebenaran. Manusia itu jatuh ke titik nadir yang sangat layak sekali untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam eh, deskripsi Rasulullah saat-saat beliau akan diutus menjadi nabi, Rasulullah mendeskripsikannya seperti itu, innallaha yanzuru ila ahlil ardi. Pada saat itu Allah memandang manusia yang ada di muka bumi ini. Famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Setelah Allah melihat perbuatan, bagaimana kezaliman yang ada terjadi di seluruh penduduk bumi gitu ya, tanpa terkecuali, bukan hanya yang di Arab. Jahiliyah itu bukan hanya di Arab, tapi juga di selain Arab, artinya di seluruh eh, bumi itu. Trennya pada dasarnya itu yang mendominasi kezaliman, kejahatan, pemberhalaan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali hanya puing-puing saja dari sebagian ahli kitab, kan gitu. Segelintir yang tidak mungkin atau sulit lah untuk bisa memberikan perubahan dalam kehidupan manusia. Tapi pada saat itu, di sudut sepi di bumi Allah, ada seorang manusia yang agak berbeda. Dia keluar dari rumahnya, dia keluar dari kotanya, menelusuri celah celah-celah bukit, menyusuri lembah-lembah yang sunyi, sampai kemudian orang tersebut berhenti di sebuah gunung yang ia pilih dari gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita lihat gunung ini seakan-akan Allah ciptakan khusus untuk laki-laki ini, untuk orang ini, untuk sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di sana. Gunung ini agak cukup berbeda dengan gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Gunung-gunung yang lain yang ada di sekitarnya itu tampak berbaring, tidak menancap ke atas gitu, tapi tampak berbaring dengan tenang. Tapi gunung ini tegak menjulang tinggi, seakan menatap sesuatu yang jauh di cakrawala. Agak beda nih gunung tersebut. Nah, jalan menuju puncak gunung ini pun agak terjal, berbatu. Hingga kemudian langkah demi langkah untuk mencapai puncak itu agak terjal, agak berat.
Tapi di tempat itulah, di puncak gunung itulah ada sebuah gua yang kemudian laki-laki tadi itu duduk dalam kesendirian gitu ya. Kemudian dia pandangannya menembus jauh ke cakrawala. Di situ dia melihat ke rumah Allah yang dibangun oleh kakeknya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di ketinggian itulah seolah-olah ia ingin menjauh dari segala kekotoran, pemberhalaan, dari segala kezaliman di muka bumi gitu ya. Matanya seakan-akan menerawang ke langit yang luas, hatinya mengembara di antara kebesaran-kebesaran Allah. Ia memandang yang tersisa dari risalah Allah yang masih tegak di muka bumi. Dari tempat itulah dengan ketinggian yang agung itu, dengan pemandangan yang tentu megah dari situ bisa dilihat. Dari tempat duduknya yang istimewa itu, yang sangat layak sekali, sangat cocok tempat tersebut untuk merenung, bertafakur, menelusuri rahasia penciptaan langit dan bumi, dan kemudian di malam yang sunyi dan tenang itu, ketika alam semesta terlelap dalam kesenyapannya, Muhammad sedang larut dalam perenungan, dalam tafakurnya, merenungi apa yang beliau bisa lakukan untuk memberi perubahan dalam kehidupan manusia. Ada rasa itu yang ingin dihadirkan oleh Rasulullah dari tafakur dan perenungannya di gunung itu. Dan tiba-tiba dalam ketenangan itu, dalam keheningan malam, pecahlah hening malam tersebut dengan turunnya malaikat dan datang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril maksudnya. Datang yang menyerupai selayaknya seorang manusia biasa gitu. Bayangkan nih keadaan Rasulullah pada saat itu sendirian di gua, di tengah sunyi yang nyaris tanpa suara, tanpa langkah manusia, tanpa kehidupan di sekitarnya, tidak ada tanda apa-apa. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak menunggu, tidak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Tanpa peringatan, tanpa isyarat, datanglah wahyu pertama dari langit, dan itulah pertemuan pertama antara seorang manusia pilihan dan juga seorang utusan malaikat pilihan juga gitu. Rasulullah jelas di sini tidak sedang menunggu risalah. Allah menegaskan itu dalam Al-Quran gitu ya. Rasulullah tidak pernah sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum pertemuan pertama dengan malaikat Jibril yang itu di gua Hira itu, Rasulullah tidak pernah berharap, tidak pernah tahu akan diangkat menjadi nabi. Dalam surat Al-Qasas ayat 86, wahai Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab atau Al-Quran itu diturunkan kepadamu, melainkan karena rahmat dari Tuhanmu. Ini memang hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayangkan betapa terguncangnya jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar apapun keteguhan hati seseorang, siapa yang tidak gentar di malam hari yang sunyi tiba-tiba disapa oleh malaikat dari langit. Kedatangan malaikat itu sendiri sudah mengejutkan gitu kan. Tanpa basa-basi. Tidak ada orang, tiba-tiba ada yang datang, beliau tidak mengenal itu siapa gitu ya. Tanpa basa-basi, tanpa perkenalan aku siapa gitu ya. Bahkan kalimat pertama yang diucapkan jauh lebih mengejutkan lagi bagi Muhammad, bagi Rasulullah. Iqra, bacalah. Kenapa mengejutkan? Ya karena ini kata yang ditunjukkan oleh kepada seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah itu ummi. Dalam Al-Ankabut ayat 48 kan Allah berfirman, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sebelumnya satu kitab pun dan tidak pula menulisnya dengan tangan kananmu. Ummi, Rasulullah itu ummi. Maka Rasulullah ketika diperintahkan untuk membaca Iqra gitu ya. Satu-satunya jawaban yang bisa beliau ucapkan adalah ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Refleks Rasul tidak bisa membaca, karena disuruh membaca ya aku tidak bisa membaca. Maka kemudian Rasulullah didekap, Muhammad didekap, dipeluk dengan erat, dengan kuat, sekuat tenaga. Dan bayangkan itu malaikat Jibril walaupun berbentuk manusia tapi seperti apa kekuatannya itu kan tetap kuat gitu ya.
Kemudian sampai Rasulullah itu terengah-engah, napasnya dilepaskanlah pelukan tersebut. Lagi-lagi diperintahkan lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah lagi-lagi dengan suara yang lemah, tapi tulus, tapi jujur. "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Dipeluk lagi dengan erat, lebih kuat hingga beliau merasa agak sesak dan lemas gitu ya. Dilepaskan lagi. Ketiga kalinya dikatakan lagi, "Iqra, bacalah." Dan sekali lagi Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca memang. Ini jawaban yang jujur dari Rasulullah. Karena memang beliau tidak pandai membaca dan menulis, tidak bisa membaca dan menulis, ummi. Tapi kemudian malaikat Jibril memeluknya sekali lagi, pelukan yang ketiga. Kemudian dilepas pelukan yang erat tersebut. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama turun dari langit kepada Rasulullah yang mengubah sejarah manusia selamanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di malam itulah, di gua yang sunyi untuk pertama kalinya, langit kembali bersentuhan dengan bumi. Dan dari kata Iqra lahirlah cahaya yang menerangi dunia untuk selama-lamanya. Maka ayat-ayat tadi itu, 5 ayat pertama surat Al-Alaq, lafaz dan maknanya masuk ke dalam hati Rasulullah. Dan Rasulullah dalam kejadian yang begitu cepat, beliau segera turun dari gunung, bergegas pulang ke rumahnya, tubuhnya gemetar, jantungnya berdebar kencang, langkahnya cepat, tergesa-gesa gitu. Ini kejadian yang begitu cepat dan begitu mengagetkan, mengkhawatirkan Rasulullah gitu. Sampai di rumah beliau langsung menemui istrinya Khadijah sambil berkata dengan suara yang ya gemeteran lah gitu ya. Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian ya ini menunjukkan Rasulullah membutuhkan kehangatan ya setelah tubuhnya lemah, ketenangan hatinya yang kemudian dilanda kecemasan. Setelah beberapa saat beristirahat, napasnya perlahan tenang, ketakutannya mulai reda gitu ya. Rasa gentarnya surut gitu ya dari dada beliau. Barulah beliau bercerita kepada istri tercintanya ya Khadijah. Yang tentu istrinya ini wanita yang sangat bijak, penuh kasih sayang gitu ya. Tentang apa yang terjadi, Rasulullah menceritakan. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar, apa yang beliau rasakan. Dan apa reaksi istri beliau yaitu Khadijah? Khadijah mendengarkan dengan penuh perhatian. Khadijah ini adalah wanita yang sangat dicintai Rasulullah. Cerdas, nasihatnya selalu dipercaya oleh Rasulullah. Dan kepadanya lah Rasulullah kemudian menumpahkan segala isi hati dan kegelisahannya. Sambil berkata lirih Rasulullah mengatakan, "Khasyitu ala nafsi." Aku khawatir sekali terhadap diriku. Ini yang barusan terjadi, aku tidak ngerti ini apa. Dan aku khawatir ini pertanda buruk atau apa gitu. Tapi belum selesai rasa itu diungkapkan secara utuh oleh Rasulullah, Khadijah langsung menanggapinya dengan keyakinan yang teguh, dengan kata-kata yang menenangkan, dengan suara yang penuh keyakinan, dengan sumpah yang menunjukkan tanpa ada keraguan sedikit pun di situ. Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Jangan khawatir wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Menenangkan. Seakan seluruh alam semesta, malaikat di langit, bintang-bintang di cakrawala, seluruh ciptaan besar di jagat raya itu ikut menggemakan kalimat Khadijah itu. Suara Khadijah benar-benar memberikan ketenangan yang begitu kuat dalam diri Rasulullah SAW. Seakan-akan semuanya ikut menenangkan Rasulullah. Rasulullah, wahai suamiku, Allah tidak akan menimpakan bahaya untukmu. Allah selalu akan memuliakanmu. Allah akan mengangkat derajatmu, meninggikan derajatmu, melampangkan dadamu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan benar, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau wahai suamiku. Selesai cerita ini. Tapi kita coba masuk lebih dalam lagi.
kepada cerita demi cerita, kisah demi kisah, detik demi detiknya. Yang pertama, kawan-kawan yang dirahmati Allah, semakin kita mencoba merenungi lebih dalam peristiwa agung ini dengan mata hati kita, dengan sanubari kita, akan semakin jelas betapa besar kejadian dan peristiwa ini. Tanpa berlebihan, tanpa berlebihan. Ini adalah peristiwa yang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi sejak Nabi Adam hingga nanti hari kiamat kelak. Tidak ada satupun peristiwa yang merubah arah sejarah manusia seperti sejarah atau seperti peristiwa ini. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah yang dirasakan umat manusia melebihi kebahagiaan dari peristiwa ini. Ini kalau kita pikir-pikir gitu ya, kalau kita coba renungi, kejadian ini sangat layak sekali untuk diingat, disyukuri, bahasanya dirayakan gitu ya, diperingati gitu ya. Nggak ada peristiwa lain yang layak untuk diperingati lebih dari peristiwa ini. Maka dari itu, Allah dalam Al-Quran sampai mengatakan kan, mengabadikan bulan terjadinya peristiwa ini dan peristiwa tadi secara khusus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bisa ditafsirkan diturunkan Al-Quran pertama kali. Dan bahkan sejak saat itu, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad selalu memperingati kenangan pertemuan suci pertamanya itu di setiap bulan Ramadan. Makanya kemudian Rasulullah pernah mengatakan kan, setiap bulan Ramadan itu Malaikat Jibril datang kepadaku dan kemudian kami berdua gitu ya, bertadarus Al-Quran, murojaah, mempelajari Al-Quran gitu ya. Dan Rasulullah agak beda memang di bulan Ramadan karena bulan istimewa itu. Rasulullah menjadi pribadi yang paling dan paling bercahaya itu di bulan Ramadan. Karena setiap malam Jibril tadi datang untuk menemuinya dan mereka bersama-sama mengulang dan mempelajari Al-Quran. Ya, tidak lain akan untuk memperingati pertemuan yang suci itu. Dan betul kan, Allah kemudian mengkondisikan, mensyariatkan setiap kali Ramadan datang, umat Nabi Muhammad, ya kita ini, juga diikut sertakan merasakan kembali gema pertemuan pertama Rasulullah dengan Malaikat Jibril. Dan ini menunjukkan ini peristiwa yang sangat besar. Yang kedua, kalau kita renungi peristiwa ini, betapa agung pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah. Allah adalah Al-Akram, yang maha pemurah atau maha dermawan lah gitu. Allah itu begitu pemurah kepada umat manusia dengan menurunkan wahyunya, dengan menurunkan firman atau kalamnya. Dan dari seluruh manusia, Allah memilih salah satu di antara sekian banyak manusia yang paling suci hatinya, paling jernih jiwanya, agar kemudian hatinya menjadi tempat turun kalimat-kalimat Allah kepada makhluknya. Ini bentuk anugerah besar dari Allah, kemurahan Rasulullah, kemurahan Allah kepada seluruh umat manusia. Itu karunia yang amat besar itu. Dan bayangkan, anugerah Allah ini menurunkan Al-Quran ini, anugerah terbesar ini. Ini bukan karena permintaan manusia, nggak ada seseorang pun yang meminta. Allah dengan kasih sayangnya dan dengan kemurahannya yang tak ada tepinya, tidak ada batasnya, yang justru langsung memberikan tanpa diminta. Pernah nggak kita merasakan betapa mendalamnya peristiwa ini itu? Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, dengan seluruh ciptaan alam semesta yang begitu luar biasa dahsyat gitu ya. Allah kemudian menurunkan wahyu, petunjuk, pedoman bagi seluruh umat manusia tanpa diminta agar kemudian manusia bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Yang ketiga, kawan-kawan yang dirahmati Allah, Rasulullah tentu mengalami pertemuan pertama yang
dengan malaikat Jibril itu dengan rasa terkejut, dengan ketakutan yang mendalam gitu ya. Normal, manusiawi. Beliau sampai pulang tergesa-gesa, dadanya berdebar kencang, tubuhnya gemetaran gitu ya. Ini bukti nyata ini bahwa kenabian beliau itu benar adanya. Bahwa wahyu yang datang kepada beliau itu bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Rasulullah tidak pernah berharap, tidak pernah menunggu datangnya wahyu. Tidak pernah. Bukan pula sesuatu yang diusahakan gitu ya. Sebagaimana tadi surat Al-Qasas ayat 86. Kan di masa itu banyak sekali loh ahli kitab gitu ya. Dari Bani Israel gitu ya, atau dari yang masih lurus, Hanif gitu ya, yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang masih lurus, atau Nasrani yang lurus gitu ya. Yang mereka sudah tahu gitu. Dan mereka menantikan kedatangan seorang nabi yang akan diutus gitu. Karena mereka tahu tanda-tandanya, sudah bisa mengira-ngira waktunya gitu ya. Dan bahkan berharap menjadi bagian dari peristiwa besar itu. Tapi kan kebijaksanaan Allah, hikmah Allah berjalan dengan cara yang lain. Karena kenabian bukan hadiah bagi mereka yang sekedar menunggu. Tetapi kenabian, amanah risalah, Allah turunkan, bebankan kepada mereka yang layak memikulnya. Bukan untuk yang menginginkannya, tetapi diturunkan kepada yang hatinya paling kuat untuk menanggung beratnya amanah risalah ini. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan risalahnya, memilih orang untuk mengusung risalahnya. Yang keempat, kawan-kawan yang dirahmati Allah, coba kita masuk ke dalam 5 ayat yang pertama ini. Ini ayat-ayat yang pertama-tama turun ini memiliki makna yang mendalam, dan setiap katanya memang disengaja gitu. Seakan-akan memang disengaja gitu. Ada hikmah besar dalam setiap kata-kata yang dipilih oleh Allah di 5 ayat pertama ini gitu ya. Yang pertama coba kita lihat. Allah memulai wahyu yang pertama turun itu dengan perintah untuk membaca Iqra gitu. Dan kemudian eh, di 5 ayat pertama itu Allah memuliakan pena dan tulisan gitu ya. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam gitu ya. Nih, perintah ini turun kepada seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis gitu ya. Artinya seandainya ada tuduhan bahwa beliau mengarang wahyu ini, naudzubillah ya, ini nggak mungkin Rasulullah memulai risalahnya atau kitab sucinya dengan seruan ini, karena ini bukan dari sifatnya, akan menjadi celaan dong bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengenal beliau dengan baik gitu. Pasti kan akan jadi omongan gitu ya. Lah, ngapain Muhammad memulai kenabiannya, risalahnya, kitab sucinya itu dengan perintah Iqra, membaca, orang dia aja nggak bisa membaca, kan begitu. Tapi tidak ada itu. Tidak pernah ada kan, tidak pernah ada celaan atau tuduhan itu gitu kan. Nah, kemudian justru itu bukti mukjizat Al-Qur'an, dan itu sangat jelas sekali mukjizat itu, bahwa wahyu Al-Qur'an itu datangnya dari Allah, bukan karangan Muhammad. Ini bukti juga bahwa Muhammad itu memang utusan Allah yang menerima Al-Qur'an. Beliau Rasul. Rasul itu yang menerima dan yang menyampaikan kan gitu. Penyampai, bukan pencipta. Bukan pencipta firman, tapi dia yang menyampaikan firman untuk kepada seluruh manusia. Kemudian yang kedua, coba kita lihat, Allah memulai namanya atau memulai sifatnya gitu ya, dengan yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti yang menciptakan di sini umum ya. Eh, Allah menciptakan seluruh manusia, bisa dipahami begitu. Tapi ayat yang berikutnya, ini yang menarik. Secara khusus, secara spesifik Allah menyebut penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari alaq,
Ya katakan tafsirkanlah segumpal darah atau apalah gitu. Di ayat yang berikutnya Allah secara spesifik menyebutkan penciptaan manusia. Ayat ini secara tidak langsung membawa ketenangan mendalam dalam hati Rasulullah, memberi keteguhan. Apa maksudnya? Bahwa nanti dalam pelaksanaan amanah risalah, ketika Rasulullah apa namanya akan menghadapi manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah yang akan menentang beliau. Nah, sudah itu tidak ada artinya. Karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Manusia hanya sebagian kecil saja. Berarti kalau nanti ada makhluk manusia yang menentang beliau, beliau tidak perlu takut. Dan itu akan itu salah satu bentuk keteguhan Rasulullah, itu datang dari situ. Makhluk ini hanya salah satu manusia ini hanya salah satu makhluk Allah. Sementara Allah menciptakan segalanya. Aku tidak perlu takut. Aku tidak akan pernah takut. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Akram. Allah menyebut dirinya di sini dengan Akram, yang maha pemurah, maha berderma, dermawan gitu. Allah tidak menyebutkan dirinya dengan Al-Karim. Al-Karim yang pemurah. Kalau Al-Akram yang maha pemurah, di atas segala yang pemurah. Dan ini bukan sekedar anugerah yang biasa. Dermawannya Allah, kemurahan yang diberikan oleh Allah itu tiada batas. Dan di antara kemurahan Allah, Allah menurunkan wahyu yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam hidup manusia. Dan di antara kemurahan Allah, Allah memilih Muhammad untuk menerima risalah ini di antara seluruh manusia. Muhammadlah yang memang sangat pantas dengan segala kemampuannya, dengan segala kepintarannya, dengan segala kekuatan hatinya, karakternya, dan seterusnya. Dan di antara kemurahan Allah, Allah melindungi Muhammad, menjaga Muhammad, meneguhkan langkah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau di perjalananmu nanti, wahai Muhammad, engkau akan menghadapi para penolak, para pembangkang. Ingat, yang mengutusmu adalah Al-Akram. Dan Al-Akram tidak akan menyerahkanmu kepada kehinaan, tidak akan membiarkanmu jatuh. Jadi betapa indah sekali ketika Rasulullah, begitu juga kita, ketika kita membaca Iqra wa rabbukal akram. Allah itu Al-Akram. Allah tidak akan menghinakan Muhammad, menghinakan engkau untuk selamanya. Sebagaimana yang diucapkan Khadijah kan, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kemudian alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajar manusia, memberikan ilmu kepada manusia dengan pena. Rasulullah tadi kita katakan ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Diutus membawa risalah yang mengagungkan ilmu dan pena. Dan sejak wahyu itu turun, bayangkan, tradisi keilmuan Islam, tradisi keilmuan yang dibangun oleh Islam, melahirkan ribuan ulama yang menulis, ribuan kitab ditulis, jutaan pena menari untuk menulis ilmu yang pada dasarnya ilmu itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu, buku-buku hadis, buku-buku, ya katakan literatur-literatur Islam itu kan ilmunya semuanya menjurus atau bermuara kepada Rasulullah. Sudah berapa jilid, berapa juta yang ditulis sampai hari ini dari yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari seorang ummi inilah lahir peradaban ilmu terbesar dalam sejarah manusia. Betapa mendalam peristiwa turun wahyu pertama kali kepada Rasulullah di bulan Ramadan ini. Maka mari kita sambut bulan Ramadan, kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan penuh hati yang sadar, yang benar-benar menghadirkan rasa yang begitu kuat untuk semakin dekat dengan Rasulullah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan momen ini momen yang membuat perubahan dalam kebiasaan diri kita menuju kepada yang lebih baik. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, selamat memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan
kesempatan, kemampuan untuk bisa menjalankan segala aktivitas kebaikan ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat bulan Ramadan dan kita bisa menuai banyak sekali pahala di bulan Ramadan kali ini, dan kita bisa bertemu Ramadan-Ramadan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.